Oke. Nah, melihat soal ini, ya, tentu nomor 1, saudara cukup bisa lah, nomor 2 juga bisa lah itu ya, sudah ada. Kita masuk ke soal ketiga saja. Nah, soal ketiga ini sebenarnya soal yang cukup rinci penjelasannya, ya. Berbeda dengan yang saya tampilkan di awal tadi, kelas lain itu malah sebenarnya berantakan itu ya. Perlu pemahaman dalam. Kalau di soal ini sebenarnya lebih mudah karena rinci. Ya. Sebuah mini resto Istana Sup menawarkan 3 kategori menu, sup, minuman, dan lainnya. Nah, apakah ini nanti akan menjadi entitas sendiri? Entitas sup, entitas minuman, terus ada entitas lainnya. Ya. Apakah saudara akan membuat ini sebagai entitas sendiri? Ataukah ini hanya sebuah bagian dari data? Nah, itu nanti akan muncul persoalan itu. Setiap kategori memiliki beberapa item menu. Namun, satu item menu hanya memiliki satu kategori menu. Ya. Nah, kalau kita sampai di kalimat ini, maka sepertinya pengelompokan atau pengkategorian ini menjadi penting di dalam rancangan sistem ini. Sehingga ke depan kemungkinan tetap akan muncul menu-menu sup yang baru atau menu-menu minuman yang baru. Ya. Nah, kemudian kemungkinan juga nanti mereka akan melakukan analisis data berdasarkan kategori tersebut. Nah, kalau memang kategori ini menjadi penting, maka barangkali kita mulai terpikir untuk menyimpan kategori-kategori ini di dalam sebuah tabel yang berbeda-beda. Tabel ya. Ya, karena kelihatannya kok penting ya. Nah, ini kita berpikirnya seperti itu. Kalau saudara berpikir seperti yang saya katakan ini, maka saudara berpikirnya itu sudah jangka panjang. Karena nanti kemungkinan akan ada kategori yang lain. Dan saudara tinggal menambahkan itu. Nah, persoalannya apakah nanti database-nya menjadi tambah? Ini persoalan yang lain. Kalau strukturnya sama, mungkin saja kita tidak perlu menggunakan sebuah pemisahan, ya, pemisahan tabel, tetapi nanti hanya merupakan tabel referensi saja. Ya, misalkan seperti agama itu kan sekarang ada 5, siapa tahu nanti akan muncul 7 agama yang lain yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu kan berarti kita tinggal membuat satu pilihan yang ditambahkan. Demikian pula juga kategori ini. Nah, nanti di dalam tabelnya tetap aja mungkin saudara hanya mengatakan tabel menu, gitu saja. Nah, kategori menjadi salah satu atribut. Ada atribut kategori, jadi ada atribut kategori, ada nama, ya, ada harga. Nah, mungkin seperti itu. Atau mungkin tanggal rilis, ya, atau kapan tanggal di launching makanan itu juga boleh. Nah, nanti kode kategori ini masuk di dalam kode. Saudara lihat di situ ada kode kan? Nah, mungkin kategori itu bisa masukkan di dalam kode. Ya, contohnya itu ada MK, ada MN, ada LA, ya. Jadi kalau MK itu adalah makanan, ya. Kalau minuman itu MN, kalau lainnya itu LA. Sama dengan NIM saudara. NIM saudara itu kan A11. Nah, A itu apa? A itu adalah fakultas ilmu komputer. 11 itu adalah prodi teknik informatika. Kalau prodinya SI, itu nomornya adalah 12, 12. Kenapa kok 1, Pak? Oh ya, 1 itu adalah menunjukkan juga S1-nya. Ya, kalau di 3, mungkin 2 atau 3. Nah, jadi kita tidak membentuk tabel sendiri, kita tidak membentuk entitas sendiri,
tetapi itu hanya dijadikan di dalam sebuah kode. Itu bisa juga. Kategori masuk di dalam kode. Nanti kategori kita buatkan tabel sendiri bisa, tapi namanya adalah tabel referensi. Ya, jadi kita dalam tabel referensi nanti bisa tambahkan. Itu nanti dilingkan saat membaca kode, hanya membaca kode. Ya, itu bisa. Saya lanjutkan. Petugas mini resto melakukan pendataan pesanan untuk setiap pelanggan yang datang menggunakan formulir pesanan. Wah, mana formulir pesanan? Oh ini ya. Jadi ada formulir pesanan. Dengan mengisikan nomor meja, nama, pesanan, item, dan jumlah yang dipesan. Nah, berarti ini sudah ada dua entitas tentunya yang harus saudara ketahui. Yang pertama adalah menu, yang kedua adalah pesanan. Nah, lalu di sini ada nama pemesan. Nah, sejauh mana saudara mementingkan nama pemesan ini? Ini juga akan menjadi isu. Kalau saudara tidak merasa penting, ya, kenapa tidak masalah penting? Ya kalau orang itu repeat order, ya kalau orang itu kesini lagi. Kalau enggak, ngapain saya nulis datanya? Nanti akan menjadi sampah juga. Oh ya benar juga itu benar itu. Nah, tapi salahnya ya, kalau ternyata suatu ketika kita ingin membuat program-program promo untuk konsumen kita atau orang yang pernah mengunjungi rumah makan kita, punya enggak lo catatan tentang nasabah atau pemesan atau konsumen yang pernah datang? Enggak pernah. Bisa enggak lo nganalisis berapa kali orang itu datang ke tempat kamu? Itu menunjukkan bahwa masakanmu disukai. Kita enggak punya data pelanggan tersendiri, nggak bisa, nggak bisa itu mas. Ya, jadi ada salah dan ada benarnya. Saudara mau pilih yang mana, ya kan? Semuanya baik sesuai dengan kebutuhan saudara saat ini. Ya, kalau banyak kan saudara banyak pengetahuan, saudara pesan makanan itu selalu ditanya namanya, misalkan ke kopi-kopi itu ya, atas nama siapa? Nah, cuman begitu aja. Atas nama gemblung, dia juga nggak mikir mau gemblung, mau sinting, bodo amat. Asal tulis saja. Karena apa? Karena nama yang dia tanyakan hanya digunakan saat dia nanti mencari siapa yang order. Jadi dia tidak akan mencatat kamu itu pernah kesini berapa kali, nggak pernah. Maka dia hanya menggunakan nama itu untuk memanggil saat orderannya sudah selesai. Nah, nggak apa-apa, itu pilihan ya. Oke. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ini hanya tidak penting lah Pak. Oke, kalau ini penting ya oke juga. Nilainya gimana Pak? Sama, nilainya sama Mas. Nilainya sama. Yang penting adalah argumennya, ya argumennya. Oke, itu kuliah database memang sulitnya di situ. Oke ya. Jadi ada entitas menu, ada entitas pesanan. Lalu satu lagi itu dipertanyakan ya, satu lagi dipertanyakan apakah pelanggan mau jadi entitas atau tidak. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi dari pertanyaan dan jadi catatan saudara. Oke, lalu ada nama petugas di sini ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan sama dengan pelanggan. Seberapa pentingkah petugas itu di dalam transaksi ini? Apakah saudara nanti akan menganalisis kinerja petugas, berapa banyak petugas ini saat ini melayani, berapa banyak konsumen yang diorder dalam satu hari ini, ya. Atau saudara memang hanya ingin mengetahui siapa sih yang melayani orang ini, konsumen ini saat itu. Itu juga akan jadi pertimbangan yang lain. Ya. Apakah saudara mau akan membuat petugas ini menjadi entitas tersendiri atau tidak, atau hanya sekedar catatan data. Nah, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya kalau suatu ketika kita ingin mengukur kinerja karyawan, maka data kerja dari karyawan ini perlu kita catat. Ya, kalau kita akan menghitung reward,
itu dari banyaknya transaksi yang dia dapatkan, wah tentunya nama petugas itu akan menjadi entitas tersendiri. Ya, setiap kali transaksi kamu dapat bayaran bonus 25.000, misalkan begitu. Nah, sehingga kalau satu hari itu kamu melayani 10 karyawan, 10 konsumen, maka kamu dapat bonus atau insentif 250.000. Nah, kalau ya seperti itu, maka nama petugas itu penting untuk dijadikan sebuah entitas tersendiri, yaitu entitas petugas atau entitas karyawan. Gitu ya. Tapi kalau saudara tidak melakukan itu, alah itu enggak penting, Pak. Tempat saya itu gajinya bulanan, enggak ada bonus-bonusan. Cuman ya supaya tahu aja ini siapa yang ngelayanin, supaya nanti kalau ada masalah itu kita bisa tanya siapa yang bertanggung jawab. Oh ya sudah, kalau seperti itu ya enggak perlu jadi entitas. Itu pilihan, Mas, Mbak. Ya, oke. Pemilik resto bermaksud menyimpan data transaksi pemesanan tersebut ke dalam satu basis data yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi bisnis berbasis komputer yang sedang dikembangkannya. Berdasarkan informasi tersebut, sebutkan nama entitas dan relasi apa saja yang Anda identifikasi. Lengkapi dengan atribut, sekaligus tentukan atribut kuncinya. Buat ERD-nya, C. Transformasikan ERD ke dalam tabel. D. Berdasarkan tabel yang sudah tersusun, tuliskan query dalam aljabar relasional. Ya. Tampilkan nama item menu apa yang dipesan oleh pelanggan berdasarkan nama aris pada tanggal ini. Tampilkan siapa nama petugas yang melayani pesanan. Ya. Kemudian tampilkan siapa saja pelanggan yang menerima masuk. Nah, saya tampil ini bisa ya. Ini bisa dengan diskusi kita tadi. Apakah nama petugas penting atau tidak, apakah nama pemesan atau pelanggan ini penting atau tidak, jadi entitas atau tidak. Persoalan D, E, ini bisa dijawab semua sampai dengan G. Ya, ini bisa dijawab semua. Ya. Oke, kita lihat nomor 4. Nomor 4 ini, nomor 4 ini soalnya simple ya, tapi rumit. Ini soal ini saudara harus mendeskripsikan proses bisnisnya dulu. Ya, kalau saudara tidak mendefinisikan proses bisnisnya, maka ini nggak bisa, ya nggak bisa dikoreksi. Ya, jadi kalau soal yang nomor 4 ini nanti mengoreksinya berdasarkan kesesuaian antara proses bisnis yang saudara buat dengan desain ER-nya. Ya, kalau tidak sesuai berarti salah, fatal ini ya. Semoga tidak banyak atau tidak ada yang mengerjakan ini ya, karena ini lebih sederhana tapi bobotnya sulit. Mengoreksinya gampang ya, sesuai atau tidak, enggak sesuai. Kalau sesuai baru nanti akan dilihat lebih dalam lagi ya. Oke, kelihatannya sih sederhana. Ini apa tuh, daftar judul pemutaran film. Judul film Tali Pocong mempertemukan Dewi Persik, Dewi Sandra, misalkan gitu ya. Lokasi gedung yang tayang, ya. Terus kemudian jarak pusat kota Semarang dari pusat kota, ya. Lalu kemudian, ya ini ada jaraknya, ada, ini harus saudara membuat ini 1 kilometer dari mana, 2 kilometer dari mana, ya. Apakah dari satu titik tertentu, ataukah dari tempat lokasi saudara. Nah, bayangkan kalau aplikasi ini dibuat dalam sistem mobile, ya. Karena dalam sistem mobile, maka jarak itu bisa dengan mudah ditetapkan. Nah, berarti jarak menjadi sebuah variabel. Maka saudara akan gunakan data tag geografis antara letak studio atau bioskop tersebut dengan posisi perangkat handphone saudara. Jadi ini bisa rumit ini ya, kelihatannya soalnya ecepleknya segini, tapi ini perlu pemahaman dalam ini. Semoga nggak ada yang mengerjakan ya. Poinnya cuma 30 lagi, kecil ya. Wah, susah-susah tapi hanya diberi poin kecil. Jangan mengerjakan ini. Ya.
kerjakan yang ini saja. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Gimana ini kerjanya nih? Oke, saya ganti ini, saya hentikan ya. Saya hentikan, saya ganti pakai PowerPoint saja. Oke. Iya. Oke. Ya, teman-teman lihat ya. Oke. Nah, kita mulai lihat. Pertanyaan yang pertama adalah entitas. Apa sih entitas yang ada di dalam soal tersebut? Insert text box. Oke, saya di sini. Yang pertama adalah menu. Ya. Yang kedua adalah apa? Pesanan. Ya. Ada lagi entitas yang lain? Siapa mau komentar? Petugas, Pak. Gimana? Petugas, Pak. Oke, petugas. Nah, petugas itu kalau menurut saya penting, Mas. Saudara lihat di dalam soal tersebut, petugas itu diberi kode. Nah, lihat di situ, petugas itu diberi kode, maka mestinya itu adalah sebuah entitas yang penting. Ya. Menu pesanan petugas. Lalu, adakah konsumennya? Entitas konsumen? Ada, Pak. Ada. Oke, nah ini yang paling komplit ini ya. Konsumen atau pelanggan itu ya. Kalau dalam bahasa ini kayaknya pelanggan. Nama pemesan atau pelanggan. Pemesan. Oke, pemesan enggak apa-apa lah. Pemesan. Oke, nah kalau sudah begini berarti kita akan menciptakan 4 entitas. Nah, ini entitas mana nambah kata edit text. Oke, ini entitas menu, ini entitas pesanan, ya. Ini entitas, ada lagi entitas petugas dan pesanan dan pemesanan. Oke, pemesan gitu ada. Sebenarnya pemesan. Oke. Pemesan, oke ya. Nah, kalau saya menetapkan entitas itu hanya ini. Ya, jadi pesanan itu nggak ada. Mengapa kok pesanan nggak ada, Pak? Pesanan tidak ada karena pesanan ini kalau ada yang pesan, pesanan ini tergantung sebenarnya dari pemesan. Kalau pemesannya nggak ada, ya pesanan nggak akan muncul. Berarti pemesanan ini adalah entitas yang lemah sebenarnya. Muncul kalau ada pemesan. Gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti kita gambarkan RD-nya, maka terciptalah seperti ini. Kita lihat shape-nya, maka oke. Iya. Oke. Lalu garisnya. Oke. Gambar saya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Tak gede nih. Nah, kemudian ada lagi ini. Wes, kok ke bawah gini? Kok ke bawah? Oke, sini. Lalu garisnya. Ya. Oke. Nah.
Nah, sebenarnya cuma seperti ini. Menu, pemesanan, petugas. Nah, kemudian kalau kita akan buat nama relasinya, maka menu, pemesan, petugas. Menu dengan pemesan, relasinya adalah pesanan. Ya, jadi ini adalah pesanan. Namanya adalah pesanan. Nah, gini ya. Ini pesanan. Kemudian pemesan dengan petugas. Ini juga memunculkan satu lagi, yaitu adalah apa ya? Pemesan petugas. Layanan. Layanan, oke, layanan, bagus. Layanan, nah begitu. Ya, ada komentar? Ya, kita lihat relasinya. Menu dengan pemesan. Ya. Saya lihat dari pemesan dulu. Seorang pemesan bisa pesan satu menu atau lebih? Bisa lebih ya. Maksudnya cuma satu menu, bisa lebih. Oke, kalau bisa lebih, berarti relasinya di sini adalah satu, ya. Kemudian di sini adalah banyak, N. Nah, seorang pemesan bisa banyak menu, pesan banyak menu. Pertanyaan berikutnya saya balik. Sebuah menu bisa dipesan oleh banyak pemesan? Ya dong, ya kan? Nah, menunya sebuah menu ini saya ganti. Sebuah menu bisa dipesan oleh banyak pemesan. Nah, begini. Nah, karena ini N1, maka yang ini kecilnya kalah. Jadi relasi antara pemesan dan menu adalah many to many. Itu caranya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya pemesan dengan layanan. Sama caranya. Seorang pemesan bisa seorang pemesan, saya ganti satu, bisa dilayani oleh banyak petugas? Tidak. Ya atau tidak? Lihat soalnya. Seorang pemesan dilayani oleh banyak petugas. Kita lihat soalnya. Tidak, Pak. Tidak. Satu petugas, Tidak. Pak. Oke, berarti hanya dilayani oleh satu Petugas. Oke, satu petugas, sorry. Oke, pertanyaan berikutnya, saya ambil yang gambar sebelah kanan ya. Seorang petugas bisa melayani banyak pemesan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Seorang petugas bisa melayani banyak pemesan? Bisa. Nah, maka karena ini N, ini satu, satunya hilang. Twing, jadi relasinya adalah begini. Ya. Seorang petugas bisa melayani banyak pemesan, tetapi seorang pemesan hanya dilayani oleh seorang petugas. Ini gambarnya seperti ini. Ini RD pertama. Ya. Jadi kalau sudah dapat ini, ya sudah nilainya 20 lah, gitu ya. Karena itu nilainya total 75 ya. Kalau jasa 75. Menilai seperti ini memang agak sulit, Mas. Oh, 70, cuman 70 ya. Ya, saya bernilai 20 lah. Ya, tapi kalau salah-salah ya apa-apa. Akhirnya enggak apa-apa. Oke, kalau sudah terjadi begini, ya sudah. Silahkan saudara menggunakan aturan bagaimana mentransformasikan diagram menjadi sebuah tabel. Ya, tentunya nih nanti akan menjadi tabel sendiri. Ya, ini akan jadi tabel sendiri. Ini akan jadi tabel sendiri. Ya, ya. Kemudian ini
Karena ini many to many jadi tabel. Kemudian pemesanan, ini juga akan jadi tabel. Ini dibalik. Tuh. Nah, ini akan jadi tabel. Kemudian ini ya jadi tabel. Nah, pertanyaan berikutnya, ini jadi tabel enggak? Tidak, Pak. Layanan akan jadi tabel atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kemudian nanti menghubungannya di mana ini? Petugas tempelkan ke pemesan. Gitu? Iya, kode petugasnya. Ya, bisa. Bisa seperti itu. Tetapi nanti kalau ini datang lagi, ya, kalau orang ini datang lagi, ya, maka perhatikan omongan saya ya. Kalau seorang pemesan, misalkan Aris itu datang lagi, dia akan mendapatkan layanan petugas. Tapi petugasnya kan pasti tidak sama, toh? Belum tentu sama. Betul enggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Berarti kan seorang pemesan ini dalam waktu yang berbeda akan dilayani oleh banyak petugas. Ya. Ya toh? Iya, Pak. Iya. Ini tegas saja, Mas, jangan ragu-ragu. Iya toh? Saudara jadi pelanggan di warung sup mini ini, mini sup ya. Karena saudara pelanggan tentu akan datang ke tempat itu lebih dari satu kali. Apakah yang melayani hanya orang-orang itu saja? Tidak mungkin. Nah, berarti seorang pemesan sebenarnya juga akan dilayani oleh banyak petugas, tetapi di dalam transaksi yang berbeda, di hari yang berbeda kemungkinan. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu, Mas, kemungkinan seperti itu, maka sebenarnya relasi pemesan dan petugas itu adalah many to many. Bukan many to one. Kalau dalam satu hari itu, memang adalah many to one. Seorang pemesan pasti hanya dilayani oleh seorang petugas. Ya. Tetapi kalau kita bicara dalam kurun waktu yang lain, hari yang lain, transaksi yang lain, maka seorang pemesan itu akan dilayani oleh banyak petugas. Hari Senin saudara makan dilayani oleh Siti. Hari Selasa kalau saudara dilayani oleh Ani. Hari Rabu saudara datang dilayani oleh Susi. Hari Kamis saudara datang dilayani Siti lagi. Tetapi ketika hari Kamis saudara datang, maka apapun yang saudara minta yang melayani hanya satu petugas, yaitu Siti. Paham enggak? Ada pendapat yang lain? Paham. Berarti karena di entitas pemesan itu ada atribut tanggal pemesanan itu ya, Pak? Ya, betul. Bahwa di dalam atribut itu sebenarnya ada tanggal pemesan. Maka kita akan berpikir lebih luas lagi. Betul, Mas Nova. Ya, betul itu. Nah, ini yang saya katakan kejelian itu harus dibaca di sini. Ya, yang lainnya, yang komentar Mas Nova, yang lainnya jangan-jangan tidur nih. Ya, silakan pendapat yang lain. Tak ada? Oke, kalau tak ada berarti ini saya ganti ya menjadi N. Maka ini nanti akan menjadi tabel sendiri, ini akan menjadi tabel sendiri, ini akan menjadi tabel sendiri. Ya, jadi kalau nanti saya ubah gambar ini, yang baik. Ya, ini nanti akan menjadi tabel. Gambar tabel apa ya? Gambar tabel ya. Gambar tabel, oh ini ya.
Lah. Oh, nah, lain ini. Saya insert tab. Ya. Enggak ada ya, enggak ada gambar tabel. Oke, enggak apa-apa nih. Gambar tabel. Oh, ini. Ini tabel. Apa tuh gambar tabel itu? Lupa ya saya. Ini saya buat ini aja lah. Ya. Ini akan jadi tabel sendiri. Ya. Tabel menu namanya. Ini akan menjadi tabel menu. Ya. Ini akan menjadi tabel ini di atas saja lah. Oke. Ini jadi tabel pesanan. Tabel pesanan. Pesanan. Kemudian ini akan menjadi tabel ya, pemesan. Kemudian ini akan jadi tabel layanan. Kurang satu. Kemudian ini akan jadi tabel petugas. Ya, jadi akan terbentuk setidaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 tabel. 5 tabel. Nah, jadi seperti ini. Jadi, Mbak. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau nanti saudara tanya, Pak, isinya tabel itu apa saja? Oh, boleh. Kita definisikan insert text box lagi. Isinya ini apa nih kira-kira? Oh, kita kalau membaca begini dari yang ini dulu, Mas. Dari yang ini dulu ya. Tabel menu. Nah, isinya apa? Atributnya. Atributnya adalah ya tadi itu kategori. Ya. Terus apa lagi? Apa tadi saya? Kode nama menu harga. Oke. Nah, dari sini. Kode nama harga. Ya kan? Nah, kemudian kalau saudara lupa kategorinya mana gitu ya. Pak, kategorinya mana nih, Pak? Ini tak kecilkan dulu. Oke, kotaknya tak gawe kotak. Oke, ya. Nah, kalau sekarang kategorinya mana, Pak? Boleh saja saudara ambil kategori di sini. Ya, jadi ini nanti akan ada seperti tabel ya. Nah, ini tabel kategori. Nah, kategori boleh. Nah, tabel kategori itu isinya ya hanya kode kat dan nama kat. Yes. Kode kat, nama kat, dan nanti ini akan berrelasi. Relasinya gue garis apa ini? Garis
Ini bisa enggak ya? Ini ya, relasi ke sini. Tung. Nah, jadi untuk mereferensi aja. Untuk mereferensi apa? Meresenki kode di sini. Tapi boleh saja di sini ditambahkan kode cut. Itu ya boleh. Ya, tambahkan kode cut. Nah, ini boleh. Ya. Karena siapa tahu nanti kodenya akan bertambah. Ya, relasinya di sini nanti. Nyokok di sini ya. Kode cut. Nah, gini. Ya, khusus hanya untuk di sini saja. Nah, itu nanti untuk mendeskripsikan makanan berdasarkan kategorinya. Oke. Ada lagi? Oke. Tabel pesanan. Oke, kalau kita bicara tentang tabel pesanan, sambil di sini ya. Maka kita lihat ada enggak di sini strukturnya. Formulir pesanan, nomor meja, nama pesanan. Oke, nomor pesanan. Nomor pesanan. Oh iya, meja perlu didata enggak? Meja itu miliknya pemesan langsung, Pak. Hah? Kan satu pemesan itu satu meja, Pak. Satu pemesan, satu meja. Oke, maksud saya, apakah pemesan ini, meja ini akan dibuat sebuah entitas tersendiri? Oh, sorry. Meja, entitas meja. Entitas meja nanti jadi tabel meja, Pak. Ya, bisa saja jadi tabel meja. Perlu atau enggak nih? Tabel meja. Ya, ini nanti diberi tanda tanya ya enggak apa-apa sih. Insert tanda tanya. Tanda tanya. Oke. Oke, tak beri tanda tanya ya. Sepertinya tidak perlu, Pak. Oh, enggak perlu. Ya. Bisa saja meja dimasukkan ke tabel layanan, Pak. Jadi pemesan minta meja nomor berapa gitu. Oke. Jadi langsung kalau seseorang itu nanti pesan, ya, ini ono nomor pesanan. Sebentar. Nomor pesanan sebagai primary key dari tabel pesanan, Pak. Ya, betul. Nomor pesanan, nomor meja. Sebentar, ini saya sesuai formnya ya. Saudara nomor meja, terus apa lagi, Mas? Jumlah pesanan. Oh ya, jumlah kode tanggal. Oke. Tabel pesanan, kemudian tanggal, kemudian kode petugas ya. Kalau kode petugas, kode petugas tidak ada di sini, tidak bisa. ya, di layanan. Oke, ini kode petugas. Kemudian kita cari petugas dulu. Di sini isinya adalah kode petugas atau nama petugas. Biar nyaman taruh sini. Ini kode petugas. Nanti jadi begini isinya. Kemudian kalau ini juga milik sini, nomor pesanan, nomor meja, tanggal pesanan, jumlah ya. Ada jumlah menu. Oh, kode menu. Oh, menunya kita sebentar. Jadi bingung ya aku. Saya
menu dulu. Menu isinya apa? Kode menu ya. Kode menu, nama menu, harga. Kode menu, nama menu, kode menu, nama menu, kemudian harga. Oke. Nah, kalau ini pakai kode kategori di sini, nanti kita tambahkan di sini kode card. Kode card ya, sebagai kode card nanti masuk di tabel menu. Tabel menu kode card. Ya, bisa masuk kode card di sini nanti. Loh, berarti udah ada nih ya. Iya, udah ada, Pak. Oh, ini yang salah nih, orang komplit nih. Menu, nama menu, harga menu. Oh, udah ini berarti ada di sini nanti. Oke. Ini berarti nanti karena ini ada pemesan dulu ya, kita yang kesini dulu ya, gampang. Kode pemesan, kode pemesan, kemudian nama pemesan, ya, kode pemesan, nama pemesan. Ini, oh sorry, nampil di tabel sini. Nah, kalau nanti sudah berelasi, ya, kalau ini berelasi, sorry, menu dengan tabel pemesan berelasi, berarti ini cukup kode menu, kemudian kode pemesan, ya kan? Kemudian tanggal pesan. Kan Sama ini jumlah, Pak. jumlah kode menu, oke, jumlah. Ya, Sama. terus nomor pemesanan ya. Ya, nomor Tambahkan pesanan. nomor owner. Nomor pemesanan. Oke. Nomor pemesanan. Atau nomor pesanan. Nomor pesanan. Kode pemesan, tanggal pesan, nomor pesanan. Yang di kode menunya apa, jumlahnya apa. Oke, begini, sampai di sini dulu. Nah, kemudian kode petugas ini ada di sini, nama petugas. Nah, transaksi ini isinya apa? Oke, ini tak garis tengah. Nah, ini tentunya adalah kode pemesan, cukup kode pemesan. Ini adalah kode petugas. Ini Nomor ya. meja. Kemudian tanggal, tambahi. Tanggal, apa ini? Tanggal layanan. Nah, ini. Oke, ya ini miliknya sini, ini miliknya sini, ini miliknya sini, ini miliknya sini, ini miliknya sini. Tempel. Nah, harusnya gini. Ya, oke. Nah, tabel meja kemana? Tadi oke lah, meja tidak penting, Pak. Baik, meja tidak penting, nanti dimasukkan di sini boleh. Ya. Nah, nomor meja. Atau masukkan di sini juga boleh, karena tidak penting, jadi bisa masuk sana sini. Ya. Nomor meja. Oke. Nomor meja, boleh masuk sini. Oke, Mas. Oke, nah, saya akan menyoroti di tabel pesanan. Ya, di tabel pesanan.
di tabel pesanan ini, kalau kita mengurutkan data ini secara lebih terstruktur ya, saya mulai dari nomor pesanan di atas, nomor pesanan ya, nomor pesanan saya taruh di sini, nomor pesanan saya taruh di sini ya. Kemudian tanggal pesanan tentunya saya taruh di atasnya juga. Oke. Oh, tanggal pesanan enggak mau udah. Oke, tanggal pesan. Kemudian kode pemesan di sini, nomor meja di sini. Ya. Apa yang ingin saya permasalahkan adalah apakah seorang pemesan itu hanya satu item menu? Tentu tidak. Pasti lebih. Ya. Maka kalau ini terjadi pemesanan ini lebih dari satu menu, ya, misalkan 5 menu, maka 2 atribut ini akan berulang sebanyak menu yang dipesan. Nah, ini akan mengakibatkan ini menjadi double. Nah, kodenya sama terus, tapi ini double. Maka biasanya tabel pemesanan yang seperti ini akan dipecah, ya, akan dipecah menjadi tabel pesanan header, dan header itu utamanya, dan apa istilahnya, rinci. Ya. Jadi ada 2 pemecahan tabel ini. Ya. Jadi dipecah. Kemudian lagi. Nah, ini adalah biasanya header pesan. Ya, ini adalah rinci pesan. Nah, nanti kita ubah di sininya. Yang namanya header itu ini, 3 ini. 4 ya. Nah, ini yang berbeda. Maka ini kita hapus, saudara-saudara. Kemudian kita nanti masukkan di sini. Ya. Jadi di sini nanti isinya adalah kode menu dan jumlah, ya, menu, jumlah. Oke, ini saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghubungkan dengan di sini, maka di sini kita tambahkan, yaitu nomor pesanan. Ya, jumlah. Oke, jumlah. Ya, jadi ini kan jumlah pesanannya ya. Jumlah pesanannya. Ini juga kecilin. Rinci ini pesanan. Kecilin. Header pesan dan rinci pesan. Ini akan muncul di sini, saudara-saudara. Iya. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, sehingga ini headernya nanti akan tercetak sekali, ini akan tercetak berulang kali, tapi yang berulang hanya nomor pesannya. Ya, sedangkan tanggal tetap. Nomor pesanan sebagai kunci, nanti sudah akan mengetahui tanggal pesan, kode pemesanan, dan nomor meja. Ya. Nah, sekarang ini adalah satu tabel tersendiri. Kode pemesan, kode petugas, dan tanggal layanan. Nah, nanti kalau kita ingin menghubungkan antara tabel layanan dengan nomor pesanan, maka kita relasikan di sini. Bahwa di dalam tabel layanan ini kita sisipkan nanti, yaitu nomor pesanan, kode pemesan, nah di sini, nomor pesanan.
Ini kalau kita akan hubungkan. Sehingga nanti kita akan menghubungkan antara nomor pesan ya di sini dengan di sini. Twing. Tak kayak gambar Leo. Iya, nomor pesanan. Ya. Nah nomor pesanan ini terhubung sehingga siapakah yang melayani pesanan ini? Tercatat juga kode namanya. Kode pemesan ada. Nah, karena ini sudah ada kode pemesan, ini ada kode pemesan, maka bisa saja ini dihapuskan. Ini kita sudah masuk ke normalisasi sebenarnya, ya. Tapi tanpa sadar kita pakai normalisasi. Ini juga tanpa sadar kita melakukan normalisasi. Normalisasi kan supaya setiap data itu independen, ya. Nomor pesanan, nah ini nanti kalau ada jumlah biasanya ada total. Totalnya itu cuma sekali, masukkan ke sini. Total pembelajaran. Total bayar, nah boleh. Total bayar, dimasukkan ke sini. Ya. Karena itu cuma sekali. Jadi yang tercetak sekali dalam formulir, kita letakkan sebagai header, yang berulang kali kita masukkan di sini. Nah, jumlah ini adalah jumlah menu. Nanti kalau kita pengen tahu berapakah yang harus dibayar, kan relasinya ada nomor kode menu, ada harga. Ya. Nah, di sini ada harga. Jadi harga dikalikan jumlah, nanti akan ada, oke, tambah lagi nih. Ini jumlah menu, ini total bayar rinci. Total rinci atau subtotal biasanya ya, orang mengatakan subtotal. Subtotal. Ini saya turunkan dulu biar ketahuan, ini saya turunkan dulu. Atau ini dipindah sini ya. Tabel pesanan, ini tabel pesanan di sini. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini, Mas. Ya. Jadi tabelnya berapa? Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Relasinya gimana? Ini ke sini, kode pesanan, nah ini nanti juga ada berelasi sendiri. Nomor pesanan dengan nomor pesanan di sini. Oke, saya kasih gambar warna ini. Ya, gitu. Terus nomor kode petugas di sini berelasi dengan ini. Ya. Nah, ya selesai. Gitu saudara-saudara. Jadi kalau mau tanggal berapa, ketemu berapa, nama Aris, ya cari relasinya. Kalau oke, kita coba jawab pertanyaan. Tampilkan nama item menu apa saja yang dipesan oleh Aris pada tanggal 17 April. Oke. Menu yang dipesan oleh Aris ada di sini. Ya kan, kode pemesan, ya. Tanggal ini relasikan di sini. Jadi cukup merelasikan dua tabel ini kita sudah ketemu. Apa yang dipesan tanggal 17, ya. Kemudian tampilkan siapa petugas yang melayani Aris pada tanggal itu, ya. Ya, ini ada nomor pesanan, tanggal, ada kode pemesan, nomor pemesan, sini ada nomor pemesan, ini ada petugas. Ya. Masuk ke sini. Boleh. Ya, ketemu siapa petugasnya. Tanggal layanan kita tidak perlu juga. Boleh, karena tanggal pelayanan ada di tanggal pesanan. Nah, jadi ini boleh saja dihapus. Tanggal layanan sebagai satu atribut home thread. Nah, kita hapus tanggal layanan. Ya, ketemu. Ya. Oke. Tampilkan siapa yang tampilkan siapa saja pelanggan yang pernah memesan sup bakso, nah, atau sup campur. Ya, jadi kita tinggal relasikan dua ini lagi. Ya. Dua relasi ini di mana kode menu adalah menu sup campur. Nanti akan muncul nama kode pemesannya,
kode pemesannya kita relasikan dengan di sini, ya. Oke, direlasikan dengan kode pemesan, direlasikan dengan kode pemesan di sini. Saya rubah warnanya merah. Nah, selesai. Terjawab semuanya. Ya. Nah, itu saudara-saudara mungkin desain ya, dari yang kita buat dari soal ini. Ya, memang agak sulit, jadi mungkin kalau saudara membandingkan nilai bisa saja berbeda itu ya. Oh, Pak, teman saya jawabannya persis dengan saya karena nyontek misalkan, kok nilainya kok beda Pak, dia kok lebih kecil dari saya. Kasihan Pak, teman saya ditambah. Oh ya, enggak apa-apa, tak tambah. Gitu saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Mas Noval. Permisi Pak, mengingat UTS kita kemarin itu mungkin kita bisa juga membuat ERD yang sedikit lebih detail seperti ini, apalagi ada query-query, tapi kita mungkin terkendalanya di waktu Pak, yang lumayan bisa dibilang mepet waktu itu. Jadi ya mungkin saja. Saya juga, tapi ada loh Mas, yang sampai mengerjakan, lalu yang soal yang di bawah itu yang bioskop mengerjakan juga, dan sama-sama ngawur. Itu ada. Ya, jadi memang kalau mungkin soalnya karena hari ini lama, karena saya menjelaskan langkah-langkahnya Mas ya. Kalau saudara mungkin tidak menjelaskan, ya saya tidak menjelaskan mungkin ya lebih cepat. Ya, tapi karena ini saya menjelaskan mungkin jadi lama. Ya nggak tahu itu. Itu. Ya. Mungkin ada yang lain. Oke. Kalau tidak ada, ya saya akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Silakan saudara nanti simak lagi video saya supaya saudara lebih paham. Ini kok jadi begini, ini kok nggak jadi toh Pak, ini kok dihapus begini toh Pak, ini kok ditambah begini toh Pak. Seperti itu akan menjadi pertanyaan. Nah saudara ulang lagi aja videonya nanti. Oh iya, kalau saya berpikir begini, kalau saya tidak berpikir begini ya mungkin tidak perlu. Ya. Itu seni merancang basis data. Ya, jadi basis data memang harus didiskusikan secara matang dengan pemilik proses bisnis. Nah, sayangnya terkadang pemilik proses bisnis tidak mampu mendefinisikan proses bisnis ini secara detail. Nah, itulah sebabnya maka mahasiswa yang akan merancang satu basis data atau seorang desainer database itu memang harus belajar proses bisnis yang ideal itu seperti apa. Kadang harus belajar seperti itu. Ya. Gitu. Gitu ya, Mas. Jangan lupa absen di Kulino, di Siadin kuliah online ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga saudara bisa mempunyai pencerahan dan kebingungan yang baru untuk merancang basis data, karena kalau saudara mengalami kebingungan, berarti saudara sudah semakin mudeng gitu ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan.